Bro, lu tahu nggak smartphone yang cocok buat kantoran? Apa ya? Aku lagi butuh nih smartphone yang cocok buat kantoran. Enaknya apa ya? Aku bingung. Menurut kamu apa, Bang? Infinix Smart 6 Plus aja nggak sih? Coba aja cari reviewnya. Oh yaudah, terima kasih atas sarannya. Oke, sip. Butuh smartphone kantoran yang bisa menjangkau untuk WhatsApp, kemudian teleponan, kemudian bisa video call kecil-kecil. Soal desain terlebih dahulu, seperti biasa, handphone. Oke, langsung saja untuk yang pertama soal desain. Kita mulai langsung saja di sisi bagian kanan. Yang pertama, untuk bagian kanannya berisi tombol volume atas, volume penurun suara, kemudian ada tombol power off. Dan berikutnya untuk bagian atasnya sendiri, kita akan melihat ya kosong saja, tidak ada apa-apa. Kemudian di bagian kiri, kita akan melihat sebuah slot SIM card yang berisikan dual SIM plus 1 micro SD. Dan berikutnya untuk bagian bawah, kita akan melihat sebuah port micro USB. Kemudian ada mono speaker dan ada mic serta jack audio 3,5 mm. Untuk bodinya sendiri sih Infinix Smart 6 Plus ini menggunakan Panda Glass. Nah, ini cukup menarik sih buat aku pribadi. Karena rata-rata smartphone yang di launching atau smartphone yang biasa digunakan di dunia rata-rata menggunakan Corning Gorilla Glass. Tapi untuk si Infinix Smart 6 Plus ini menggunakan brand baru yaitu Panda Glass. Tapi untuk generasinya aku kurang tahu keberapa. Tapi aku lihat sih, kalau aku lihat terasa kokoh sih untuk bahannya Panda Glass ini. Dan berikut ini adalah pengujian sound dari Infinix Smart 6 Plus ini. Desain body dari Infinix Smart 6 Plus ini di tahun 2022 ini menurutku cukup besar untuk ukuran bodinya. Yang pertama, kita akan membahas soal layarnya, yaitu menggunakan layar LCD IPS biasa dan kemudian layar sebesar 6,82 inci. Dan untuk resolusinya sendiri yang memiliki resolusi SD+, yaitu 720 x 1600 pixel dengan rasio 20:9. Nah, untuk feel genggamnya sendiri for grip experience-nya, aku akuin memang ini agak besar nih bodinya. Kelebihannya adalah penggunaan fingerprint-nya kan di belakang, jadi memudahkan kita untuk membuka sebuah smartphone-nya. Dan apalagi ini fingerprint zamannya yang masih jadul-jadul, bukan in-screen fingerprint atau yang di bagian kanan, tapi di bagian belakang, jadi memudahkan kita untuk membuka smartphone-nya. Tapi sayangnya untuk si bagian bodi belakangnya ini mudah sekali terkena fingerprint magnet. Maksudnya apa? Jadi kayak bercak-bercak tangan kita kalau kita memegang smartphone ini terasa sekali di mana-mana. Jadi itu sisi kekurangannya. Moving to the performance. Yang pertama kita akan membahas soal performa. Ia menggunakan MediaTek Helio G25 dengan fabrikasi 12 nanometer dan menggunakan CPU octa-core Cortex A53 serta GPU-nya ini yang cukup bisa dibilang unik sih, yaitu menggunakan PowerVR GE8320 yang dilengkapi dengan penyimpanan bermodel eMMC 5.1. Coba saja kita langsung untuk pengujian yang pertama. Kita akan mengujikan ya seperti biasa, yaitu Antutu Benchmark. Infinix Smart 6 Plus ini hanya menggunakan Antutu Benchmark yang versi light. Yang versi biasanya tidak bisa karena memang ya namanya aja kelas low entry level. Jadi diujinya menggunakan versi light.
Untuk AnTuTu Benchmark sendiri, ia mendapatkan skor sebesar sekitar 84 ribuan. Kemudian untuk Geekbench 5 sendiri, ia memiliki single skornya sebesar 131. Kemudian untuk multi skornya yaitu 463. Berikutnya kita akan menguji slingshot test. Terdapat pada aplikasi 3D Mark with Live Stress Test. Tapi sayangnya itu tidak bisa diuji, jadi hanya yang bisa diuji adalah slingshot test. Dan untuk skornya ia mendapatkan untuk overallnya yaitu adalah 760. Nah, berikutnya kita langsung saja untuk pengujian gaming. Memang sih untuk pengujian gaming kali ini ya memang bagus ini. Smartphone ini tuh untuk game tuh sudah mendingan, sudah bagus. Tapi yang pertama kita akan uji coba yaitu PUBG. Nah, untuk PUBG sendiri aku sudah mencoba kemarin, ada video percobaan main gamenya. Kita lihat grafiknya. Untuk grafiknya sendiri hanya mentok di smooth medium atau balance medium, tapi kita akan di smooth medium aja. Kemudian ini kita bikin soft. Dan berikutnya untuk Mobile Legends, belum ada musuh. Nah, ini ada musuh, kita bantu. Langsung double kill. Gila nggak tuh? Dan untuk dari segi performa aku bisa bilang hanya jika untuk sosmedan saja aku bisa bilang oke sih, oke saja. Dan berikutnya untuk gaming aku rasa memang nggak cocok nih untuk gaming. Berikutnya kita akan membahas soal UI. UI dari Infinix Smart 6 Plus ini menggunakan XOS berbasis Android 12 Go Edition, yang maksudnya adalah penggunaannya yang harusnya ringan-ringan. Dan berikutnya kita akan membahas soal kamera dan fotografi atau videografi. Untuk si Infinix Smart 6 Plus ini hanya bagian belakangnya ia hanya memiliki setup 2 kamera saja. Bagian pertama lensa wide-nya resolusi 8 megapiksel f2.0. Dan berikutnya untuk lensa kedua adalah depth sensor sebesar 0,3 megapiksel. Dan untuk perekamannya sendiri ia hanya mentok di 1080 30 fps. Nah, itu saja infonya. Dan berikutnya untuk di kamera bagian depannya ia memiliki resolusi 5 megapiksel dan f2.0. Dan untuk perekamannya ia hanya mentok di SD saja yaitu 720p 30 fps. Jadi apakah ini mampu di 60 fps? Jawabannya tidak. Dan berikut ada hasil foto dan video dari Infinix Smart 6 Plus ini. Ya, ini adalah perekaman kamera belakang dari Infinix Smart 6 Plus di Full HD 30 fps. Jadi mentoknya 30 fps saja. Dan beginilah hasilnya. Ya, dan interface-nya lumayan. Tapi ya mentok di Full HD aja. Ya, ini perekaman kamera depan dari Infinix Smart 6 Plus di Full HD 30 fps. Dan beginilah hasilnya, kalian bisa nilai sendirilah. Bagus atau tidaknya kalian yang bisa menilai. Kembali ke video review. Nah, kita akan membahas yang paling terakhir adalah sebuah performa baterai. Aku akuin untuk baterainya ini cukup jumbo, yaitu di 5000 mAh. Dan berikutnya untuk ngecasnya pun nggak ciamik-ciamik banget, hanya di 10 watt saja. Dan ya cukup lumayan lama, yaitu di 3 jam. Ditinggal apapun itu kayaknya mending tinggal tidur nggak sih? Tinggal tidur semalaman gitu dicas. Tapi aku nggak rekomendasi untuk semalaman dicas itu, karena untuk kesehatan baterainya pun bisa berkurang kalau hal itu dilakukan. Dan untuk SOT-nya sendiri, si Infinix Smart 6 Plus ini bisa menjangkau hingga 8 jaman, kurang lebih segitu. Yang terakhir, kita akan membahas soal verdict atau ringkasan dari review ini. Untuk keseluruhan, si Infinix Smart 6 Plus ini memiliki layar yang bisa dibilang cukup jumbo, yaitu tadi 6,82 inci. Dan penggunaan fingerprint-nya pun cukup mudah, yaitu
ya ada di belakang seperti ini. Dan untuk berikutnya, untuk keseharian, untuk kualitas baterai pun mumpuni, tapi sayangnya untuk ngecas cukup lama. Dan berikutnya untuk SOT-nya, bisa dibilang 8 jaman kurang lebih. Dan berikutnya untuk sesi gaming, kok aku bisa bilang ini tidak cocok untuk gaming. Aku sudah pengujian kemarin, ada videonya, bisa dibilang memang bukan untuk smartphone gaming ini, jadinya makanya nggak cocok banget untuk gaming karena memiliki kualitas grafik yang rendah. Dan berikutnya untuk fotografi dan videografi, ya namanya aja ya antara range 1,5 sampai 1,8 gitu. Ya bisa dibilang nggak ciamik-ciamik banget sih untuk kameranya, ya biasa-biasa saja. Ya memang cukup saja untuk kalian mungkin yang ya aku bisa bilang untuk kantoran, mungkin hanya untuk sebagai kalian driver ojol yang ingin menggunakan smartphone ini untuk terima order atau mungkin foto hal kecil-kecilan yang tidak perlu detail-detail. Paling kekurangannya apa sih? Aku bisa bilang yang pertama, ngecasnya lama. Kemudian kualitas kamera dan video yang tidak bisa 60 fps dan biasa-biasa